Oke, nggak usah lama-lama lagi, sesuai judulnya saat ini kita akan review It's Okay to Not Be Okay episode 14, let's go! Dan untuk episode ke-14 ini judulnya Tangan dan Sang Monkfish. Nah, jadi monkfish ini merupakan bahasa Inggris dari satu spesies atau satu ikan yang nama latinnya atau namanya Loviformes. Ini merupakan ikan karnivora yang hidup di dasar laut dan memiliki mulut yang besar dan gigi yang tajam. Nah, di sini diceritakan kalau Tangan dan Monkfish ini merupakan dongeng yang ditulis oleh penulis Ko Mun Yeong yang katanya gagal di pemasaran namun sangat disukai oleh ibunya Ko Mun Yeong. Pokoknya secara garis besar, dongeng itu menceritakan tentang seorang anak yang dibuang di lautan oleh ibunya karena dianggap tidak berguna. Padahal sebenarnya dia tidak bisa menggunakan kaki dan tangannya justru karena selalu menggendong dan akhirnya dia tidak bisa menggunakan kaki dan tangannya. Katanya si ibu dari Ko Mun Yeong menyukai cerita ini karena mirip dengan Ko Mun Yeong yang katanya nggak berguna dan lebih baik untuk dibuang. Kemunculan identitas monster yang mengaku sebagai ibu dari Ko Mun Yeong yang selama ini kita kenal sebagai kepala perawat di rumah sakit Oke, ini sinetron perlu belajar dari drama ini. Membuat Ko Mun Yeong sangat terpukul karena akhirnya dia tahu kalau pembunuh ibu dari Gang Tae dan Sang Tae, ibu dari orang yang dia sayang, ternyata ibunya sendiri. Alasan ayah Ko Mun Yeong membunuh istrinya karena dia merupakan seorang psikopat yang telah membunuh seseorang. Dan siapa sangka ternyata orang itu adalah ibunya Gang Tae dan Sang Tae. Nah, yang selanjutnya di sini dia juga belum percaya kalau ibunya ternyata masih hidup karena dia sendiri tahu kalau ayahnya yang membuang mayat ibunya. Gimana ya? Ini kalau cerita-cerita sinetron pasti ini muncul kembarannya, tapi nggak mungkin kan? Di sini juga belum dijelaskan tentang bagaimana wajahnya 100% berubah karena si direktur di rumah sakit itu tidak mengenal sama sekali. Bahkan kepala perawat itu merupakan orang kepercayaan dari direktur. Ayah dari Ko Mun Yeong yang udah lama banget dirawat di rumah sakit tersebut juga nggak mengenal karena selama ini yang paling banyak merawat ayah Ko Mun Yeong justru kepala perawat tersebut. Akhirnya ini yang membuat Ko Mun Yeong menyendiri, lari, dan tidak berani menatap Sang Tae dan Gang Tae. Makanya dia lebih memilih untuk menyendiri, ya kan? Kita juga kalau misalnya lagi diperhadapkan di satu hal yang sangat mengguncang hidup, pasti kita juga membutuhkan waktu untuk menyendiri. Tapi gini, ini cocok-cocokan aja ya. Emang sih Gang Tae juga berusaha untuk membujuk Ko Mun Yeong. Tapi kalau kita perhatikan dari episode-episode sebelumnya, Sang Tae sangat perhatian banget dengan Ko Mun Yeong. Walaupun memang mereka banyak kali bertentangan, tapi dari episode 1 aja hubungan antara Gang Tae dan Ko Mun Yeong setelah dewasa dipertemukan kembali karena Sang Tae yang merupakan penggemar atau fans berat dari setiap cerita atau dongeng dari Ko Mun Yeong. Di episode ini juga ketika Ko Mun Yeong sakit, Sang Tae berhasil membujuk Ko Mun Yeong untuk bisa makan. Terus ini juga belum terjawab di episode sebelumnya atau mungkin aku yang kurang nangkap. Episode sebelumnya kan judulnya Ayah dan Dua Anak. Apakah mungkin Sang Tae dan Ko Mun Yeong ternyata kakak beradik? Soalnya gini, ada juga di episode, aku lupa episode berapa, waktu Sang Tae pertama melihat ibunya mati di dalam terowongan yang membunuh ibunya, atau di sini udah diketahui si kepala perawat ibunya Ko Mun Yeong bilang, biarkan aku yang mengurus anakku. Akhir-akhir ini di episode-episode sebelumnya juga dikatakan kalau Sang Tae sebagai seorang kakak akan mengurus adik-adiknya Gang Tae dan Ko Mun Yeong. Ini sinetron Korea yang di Indonesia kan. Aku juga suka mau kasih tahu untuk kostum dari Ko Mun Yeong. Di sini dia kembali menggunakan yang berwarna lebih cerah setelah mental breakdown, setelah dia jatuh, setelah dia down, akhirnya dia bangkit dan menggunakan pakaian yang lebih cerah, kayak mau menunjukkan kalau ya aku siap bertarung. Karena di situ dia langsung mengambil langkah untuk menyatakan perang dengan ibunya sendiri. Untuk official soundtracknya aku suka banget, apalagi yang pas di antara pintu, di dalam ada Ko Mun Yeong dan di luar ada Gang Tae yang sedang duduk. Mereka sama-sama duduk di lantai. Lagunya bernuansa akustik dan menampilkan video-video kenangan Ko Mun Yeong dan Gang Tae. Lihat, mereka terlalu banyak memasuki masa-masa suram kehidupan keberpacaranan. Galaunya kerasa banget sampai ubun-ubun, emang kayak memang baru putus cinta. Ini hubungan mereka rumit banget. Nah, tadi kan si kepala perawat dia suka dengan buku cerita ini, Tangan dan Ikan Monkfish, karena katanya cerita ini mirip banget dengan kehidupan Ko Mun Yeong. Tapi kalau menurut aku di sini justru terlihat Mun Yeong bukan anak yang nggak berguna, karena justru menggambarkan kalau dia hanya seorang anak yang terjebak di lautan masa lalu. Celah. Pokoknya dia hanya seorang anak yang terjebak di lautan masa lalu, di mana di situ ada dua. Pada dasar lautan yang dalam dan gelap itu hidup si ikan monkfish yang bermulut besar dan siap untuk memangsanya, dan dia menunggu dari atas ada tangan untuk mengangkatnya ke atas. Tangan siapa lagi kalau bukan tangan Gang Tae. Dan
Monkfish yang berada di dasar laut atau si kepala perawat si monster laknat ini berusaha menarik Komunyong untuk datang kepadanya di dasar laut dengan cara mencuri kebahagiaan Komunyong, yaitu melalui Gangte. Aku nggak tahu di endingnya si Sangte diapain. Pokoknya tujuannya itu untuk menarik perhatian Gangte, dan ketika Gangte berhasil ditarik perhatiannya, otomatis Komunyong juga akan mengikut. Dan di sini aku belajar kalau kita nggak boleh terlalu percaya sama siapapun di sekitar kita, karena kita nggak bakalan tahu kalau ujung-ujungnya ternyata mereka yang akan menarik kita untuk tenggelam di dasar laut yang dalam. Nah, kalau menurut kalian gimana? Oke, terima kasih. Sekian video dari aku. Aku sangat berterima kasih banget karena kalian udah mau mampir, nonton, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Aku Serena Saga dan semoga bermanfaat.